Matahari baru menyentuh atap terminal Tanjung Priok, tapi hiruk-pikuk sudah terdengar nyaring. Sopir-sopir bus mulai berebut penumpang yang datang dari arah stasiun kereta dan pelabuhan. Wahyu, sopir senior bus Raja Wali jurusan Surabaya, berdiri di pintu masuk sambil menggoda penumpang dengan suara keras dan tawaran kursi nyaman. Tak jauh dari sana, Darman, sopir bus Garuda Jaya jurusan yang sama, ikut menarik perhatian dengan cara serupa. Persaingan keduanya bukan hal baru, dan pagi itu, aura panas mulai terasa ketika Wahyu sengaja mencegat seorang ibu dan anak yang hendak naik bus Darman. Hanya karena beberapa penumpang, tensi bisa naik sedrastis itu, dan semua yang biasa nongkrong di terminal tahu, jika Wahyu dan Darman sudah saling tatap, itu bukan sekadar tatapan biasa. Di tengah lalu lalang orang dan bunyi mesin bus yang meraung, suasana mendidih mulai tampak di wajah-wajah para kernet dan kenek. Mereka sudah lama jenuh dengan perseteruan dua raja terminal itu. Beberapa kenek muda justru terlihat menantikan adu fisik, mereka haus sensasi, haus unjuk kekuatan. Polisi terminal lewat begitu saja tanpa curiga, mengira ini hanya seperti pagi-pagi biasa. Tapi bagi yang memperhatikan gerak bibir dan tangan Wahyu saat menunjuk ke arah bus Darman, jelas ada niat konfrontasi. Terminal Tanjung Priok, yang biasa jadi tempat persinggahan ratusan penumpang setiap hari, pelan-pelan berubah jadi ladang amarah yang siap meledak kapan saja. Wahyu dan Darman bukan sekadar sopir biasa, mereka adalah simbol gengsi dua perusahaan bus besar yang saling bersaing selama lebih dari 1 dekade. Sejak muda, keduanya sudah sama-sama dikenal garang di jalan dan keras kepala di lapangan. Mereka pernah saling sabotase jadwal keberangkatan, mengatur harga tiket secara diam-diam untuk saling menjatuhkan, bahkan pernah terlibat adu fisik di bengkel milik koperasi sopir. Namun, tak pernah ada yang benar-benar menang atau kalah, karena setiap kali konflik mereda, selalu muncul babak baru yang lebih panas. Para penumpang pun mulai menyadari bahwa setiap kali mereka naik Raja Wali atau Garuda Jaya, bukan hanya soal bus, tapi soal memilih sisi dalam sebuah perseteruan pribadi yang membara. Di balik persaingan itu, ada tekanan besar dari pemilik perusahaan yang menuntut target tinggi dan omset maksimal. Wahyu ditekan oleh bosnya agar terus mendominasi jalur timur, sementara Darman dipaksa menutup kerugian perusahaan akibat penurunan jumlah penumpang. Persaingan yang dulunya sekadar sindir-sindiran berubah jadi saling menjatuhkan dengan cara-cara kotor. Wahyu pernah membayar preman untuk menyebar isu bahwa bus Garuda Jaya sering mogok di jalan, sementara Darman menyuruh keneknya mencuri aki dari bus Raja Wali. Kedua sopir itu makin larut dalam dendam dan ego, dan terminal bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi medan perang. Para sopir lain hanya bisa menonton, sebagian takut, sebagian lagi menunggu siapa yang akan tumbang lebih dulu. Pagi itu, suasana semakin panas ketika salah satu anak buah Wahyu, seorang kernet muda bernama Ucok, tiba-tiba memarkirkan bus Raja Wali di jalur favorit yang biasa dipakai Darman. Jalur itu strategis, dekat dengan pintu masuk terminal dan selalu menjadi rebutan karena penumpang cenderung memilih bus yang pertama mereka lihat. Darman, yang baru datang dengan wajah lelah setelah menembus kemacetan di tol, langsung murka melihat bus Wahyu sudah berdiri gagah di jalur tersebut. Ia mencoba menegur, tapi Ucok malah tersenyum mengejek, menyuruh Darman pindah ke belakang terminal. Keributan kecil pun tak terelakkan, dengan suara keras yang mengundang perhatian sopir dan kernet lainnya. Wahyu hanya duduk santai di atas bangku sambil mengisap rokok, memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan puas. Darman merasa dipermalukan di depan banyak orang. Ia mendekat ke arah bus Raja Wali dan mengetuk kaca dengan keras, meminta Wahyu turun. Tapi Wahyu malah menertawakannya, menyuruh Darman belajar jadi laki-laki dulu sebelum ngomong soal sopan santun. Ucapan itu seperti bensin yang menyambar bara. Darman nyaris menyerang, tapi dicegah oleh kernetnya sendiri. Sejak hari itu, dendam di hati Darman berubah bentuk menjadi rencana. Ia mulai menghubungi beberapa preman bayaran yang biasa mangkal di sekitar terminal dan menawarkan sejumlah uang agar mereka mau memberikan pelajaran pada Wahyu. Di sisi lain, Wahyu yang merasa menang juga tak tinggal diam. Ia tahu Darman bukan tipe orang yang bisa menerima hinaan dengan kepala dingin. Dan disinilah awal mula tragedi itu benar-benar dipersiapkan. 3 hari setelah insiden jalur favorit, tensi di terminal Tanjung Priok makin menggila. Darman datang lebih awal dari biasanya, wajahnya tegang, matanya menatap tajam ke sekeliling. Ia tak banyak bicara, hanya memberi isyarat kepada 2 orang asing yang duduk di warung kopi dekat pintu masuk.
Saat bas Raja Wali milik Wahyu diparkir tanpa penjagaan, sebuah batu melayang dari arah belakang dan menghantam kaca depan hingga retak. Suara pecahan kaca langsung mengundang kerumunan. Wahyu yang sedang sarapan di warung langsung berlari, wajahnya merah padam. Ia tahu ini bukan kecelakaan, ini pesan perang. Darman berdiri tak jauh dari sana, tersenyum kecil, lalu berjalan santai ke arah toilet terminal. Bagi Wahyu, itu lebih dari cukup sebagai pengakuan. Tanpa banyak bicara, Wahyu menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Malam harinya, saat terminal mulai lengang dan sebagian besar bus berangkat ke rute masing-masing, Ucok dan dua kenek lain menyelinap ke area parkir bus Garuda Jaya. Mereka membawa selang, botol solar, dan korek api. Tujuannya bukan membakar, hanya menyiram bagian bawah bus dengan solar agar sulit dinyalakan esok pagi, peringatan bahwa Wahyu juga bisa membalas. Namun, aroma solar yang menyengat menyebar lebih cepat dari rencana mereka. Seorang penjaga terminal mencium bau itu dan langsung membunyikan peluit, memicu kegaduhan malam yang hampir berujung bentrok terbuka. Untungnya, para pelaku berhasil kabur, tapi peringatan sudah diberikan. Dua sopir itu sekarang tak lagi saling sindir, mereka sedang menyiapkan perang yang sebenarnya. Keesokan paginya, terminal kembali ramai seperti biasa, tapi atmosfernya berubah drastis. Para sopir lain merasa was-was, saling bisik bahwa pertikaian Wahyu dan Darman sudah tak bisa dibendung lagi. Polisi terminal yang biasanya hanya berjaga santai, kini mulai memasang mata lebih tajam. Wahyu muncul dengan kaca depan busnya yang sudah diganti, tapi sorot matanya tajam seperti mata elang mencari mangsa. Darman berdiri di samping busnya sambil merokok, pura-pura tak peduli, padahal tangannya menggenggam kuat besi panjang yang ia sembunyikan di bawah kursi. Semua orang tahu, hanya menunggu waktu sampai salah satu dari mereka benar-benar kehilangan kendali. Sekitar pukul 10 pagi, dua rombongan penumpang besar datang bersamaan. Mereka terlihat bingung, mencari bus jurusan Surabaya yang masih kosong. Seolah dipanggil takdir, Wahyu dan Darman serempak melangkah, masing-masing menarik lengan penumpang. Adu mulut tak terhindarkan. Penumpang duluan, bus gua udah siap, bentak Wahyu. Darman membalas, lu pikir terminal ini milik nenek lu? Suasana memanas dalam hitungan detik. Dorongan kecil berubah jadi saling pukul. Ucok melompat ke arah kernet Darman, sementara Darman sendiri mengayunkan besi ke arah pundak Wahyu. Suara jeritan, teriakan penumpang, dan suara benda tumpul menghantam tubuh menyatu dalam kekacauan. Terminal Tanjung Priok yang biasanya hanya penuh klakson dan teriakan kenek, kini berubah jadi arena berdarah. Wahyu sempat mundur beberapa langkah setelah besi menghantam bahunya, tapi amarah sudah membutakannya. Ia merogoh balik ke dalam sabuknya dan mengeluarkan pisau kecil lipat, benda yang selalu ia bawa untuk jaga-jaga. Tanpa banyak pikir, ia menyerang Darman yang sedang sibuk menahan Ucok. Sabetan pertama mengenai lengan kiri Darman, membuat pria itu menjerit dan mundur. Namun, darah yang menetes tak membuatnya gentar. Dengan tangan gemetar tapi penuh amarah, Darman kembali mengayunkan besi, kali ini mengenai kepala Wahyu. Dentuman keras terdengar, dan tubuh Wahyu ambruk di antara kaki-kaki penumpang yang panik berlarian. Terminal berubah menjadi kepanikan massal. Ucok berteriak histeris, mencoba menyerang Darman, tapi polisi terminal dan beberapa petugas keamanan akhirnya datang dan memisahkan mereka. Wahyu tergeletak tak sadarkan diri, darah mengalir deras dari pelipisnya. Darman masih berdiri, nafasnya terengah. Darah dari luka di lengannya mengucur deras, tapi tatapannya liar dan liar. Seorang petugas segera menahan tangannya dan menjatuhkan besi yang masih ia genggam erat. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans dan polisi datang bersahutan. Dua sopir legendaris itu akhirnya harus tumbang bukan karena kalah dalam merebut penumpang, tapi karena tak mampu mengendalikan ego dan dendam. Terminal Tanjung Priok, yang selama ini menjadi saksi persaingan mereka, kini jadi saksi pembunuhan berdarah yang tak akan mudah dilupakan. Petugas medis segera membawa Wahyu ke rumah sakit terdekat dengan kondisi kritis. Kepalanya mengalami pendarahan hebat, dan meskipun masih bernapas, nadinya lemah. Sementara itu, Darman diborgol dengan luka perban seadanya di lengannya. Ia tak berkata sepatah kata pun saat digiring ke mobil polisi. Para sopir lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Beberapa ada yang mencibir, tapi tak sedikit pula yang meneteskan air mata melihat bagaimana dua figur kuat yang mereka hormati harus berakhir seperti itu.
Terminal terasa sunyi setelah kejadian itu, seolah semua kebisingan lenyap bersama darah yang menggenang di aspal. Ucok terduduk di sudut terminal, menangis tanpa suara. Wajahnya penuh debu dan darah dari Wahyu, pria yang ia anggap seperti ayah sendiri. Ia tak peduli lagi pada penumpang atau bas, pikirannya kosong. Petugas kemudian mencatat keterangan dari saksi-saksi, termasuk Ucok dan beberapa kenek lain. Beberapa rekaman CCTV sudah diamankan sebagai barang bukti. Berita pun cepat menyebar, media datang satu persatu, menyorot wajah Darman yang dingin dan lelah. Di tengah kekacauan itu, satu kenyataan mulai menggantung di udara, persaingan dua sopir legendaris telah berubah menjadi tragedi yang akan menodai nama terminal Tanjung Priok selamanya. Di ruang ICU Rumah Sakit Koja, tim dokter berjuang keras menyelamatkan nyawa Wahyu. Namun pukul 3 dini hari, jantungnya berhenti berdetak. Luka di kepalanya terlalu parah, dan pendarahan internal tak bisa ditahan. Kabar kematian Wahyu langsung menyebar ke terminal melalui pesan berantai di grup sopir. Suasana pagi itu berubah muram, banyak sopir datang ke pos keamanan hanya untuk memastikan kabar itu benar. Ucok pingsan saat mendengar kabar tersebut, sementara istri Wahyu yang datang beberapa jam kemudian langsung menangis histeris di depan ruang jenazah. Ia tak menyangka suaminya pergi hanya karena rebutan jalur dan penumpang. Di sel tahanan Polres Jakarta Utara, Darman terduduk dengan kepala menunduk. Ia belum diberi kabar bahwa Wahyu telah meninggal. Saat akhirnya penyidik menyampaikan kabar itu, Darman tak bereaksi langsung. Matanya kosong, lalu perlahan meneteskan air mata. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Bukan hanya karena ia akan dijerat pasal pembunuhan, tapi karena ia baru saja membunuh seseorang yang, meski jadi rivalnya selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti hidup keras di balik kemudi. Bukan kemenangan yang ia raih, melainkan kehancuran yang tak bisa diputar ulang. Beberapa minggu setelah kematian Wahyu, persidangan mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Darman didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana, sementara Ucok dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi di terminal. Media mengangkat kasus ini besar-besaran, menjadikan persidangan sebagai tontonan publik yang penuh sorotan. Banyak sopir yang datang sebagai saksi dan memberikan pandangan mereka tentang dua sopir legendaris tersebut. Ada yang merasa Darman seharusnya dihukum berat, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa persaingan yang sudah begitu lama di antara mereka tidak bisa dihentikan hanya karena satu insiden. Di luar gedung pengadilan, ribuan orang berkumpul, banyak yang mengenakan kaos dengan gambar Wahyu dan Darman, menunjukkan betapa besar pengaruh kedua sopir itu terhadap dunia angkutan kota. Dalam ruang sidang, suasana tegang. Darman duduk dengan kepala tertunduk, sementara jaksa membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Rekaman CCTV menunjukkan dengan jelas bagaimana kedua sopir tersebut terlibat dalam keributan yang berujung pada pembunuhan. Namun, Darman tidak pernah berusaha melawan atau membantah tuduhan tersebut. Ia mengakui kesalahannya, tetapi dengan nada penuh penyesalan. "Saya tidak pernah bermaksud membunuhnya," katanya dengan suara serak. "Kami hanya terlalu terbawa ego dan kebanggaan. Semua ini karena saya tidak bisa mengendalikan diri." Ucok, yang duduk di bangku saksi, menundukkan wajahnya dan menghela napas panjang, merasa bersalah karena tidak bisa mencegah kejadian tragis itu. Saat sidang ditutup, Darman hanya bisa menatap kosong, seolah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia buat. Hukuman untuk Darman akhirnya dijatuhkan beberapa bulan setelah persidangan. Pengadilan memutuskan untuk memberikan vonis penjara 15 tahun atas tuduhan pembunuhan berencana, dengan masa percobaan jika ia menunjukkan sikap kooperatif selama masa hukuman. Namun, hukuman itu seolah tak cukup menebus rasa bersalahnya. Setelah mendengar vonis itu, Darman hanya bisa menunduk. Dia tahu, meskipun bebas dari hukuman mati, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun yang lebih menyakitkan baginya adalah kehilangan penghormatan dari rekan-rekan sopir dan masyarakat terminal yang selama ini melihatnya sebagai sosok kuat dan dihormati. Semua itu kini hancur hanya karena sebuah ledakan amarah yang tak terkendali. Sementara itu, kehidupan di terminal Tanjung Priok tak pernah sama lagi setelah tragedi itu. Wahyu yang sudah tiada meninggalkan banyak kenangan, baik untuk rekan-rekannya maupun keluarga. Ucok, yang sebelumnya selalu berada di bawah bayang-bayang Wahyu, kini merasa terjebak dalam kegelapan masa lalu. Ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup.
Tak lama setelah peristiwa itu, Ucok memilih untuk keluar dari dunia angkutan dan mencoba memulai kehidupan baru di luar Jakarta, meskipun bayang-bayang tragedi tetap menghantuinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus luka yang ditinggalkan peristiwa itu, tetapi ia harus melanjutkan hidup. Namun, di dalam hati Darman, pembalasan terhadap dirinya belum selesai. Ia tahu bahwa keadilan tak hanya datang dari pengadilan, tetapi juga dari perasaan yang tidak akan pernah reda. Setelah beberapa tahun menjalani hukuman di penjara, Darman mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Hari-harinya di balik jeruji besi penuh dengan pemikiran dan perenungan tentang apa yang telah ia lakukan. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan mimpi buruk tentang Wahyu dan keributan di terminal. Rasa bersalah semakin menyiksanya, dan meskipun dia berusaha menebusnya dengan berkelakuan baik di penjara, perasaan itu terus menghantuinya. Ia menulis surat kepada keluarga Wahyu, meminta maaf, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggantikan apa yang telah terjadi, dan ia sadar bahwa hidupnya yang dulu telah hancur tak bisa dipulihkan kembali. Suatu hari, Darman mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang psikolog yang ditugaskan oleh pihak penjara untuk membantunya memulihkan kondisi mentalnya. Melalui sesi-sesi terapi, Darman mulai membuka diri tentang kemarahannya yang membara, bagaimana persaingan dengan Wahyu telah membentuk hidupnya dan akhirnya membawanya ke jurang kehancuran. Dalam sebuah sesi terakhir, Darman akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke terminal Tanjung Priok, jika diberi kesempatan, bukan untuk menghidupkan kembali persaingan itu, tetapi untuk meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia lukai, termasuk diri sendiri. Psikolog itu hanya bisa mengangguk, menyarankan agar Darman fokus pada proses penyembuhan dirinya terlebih dahulu. Namun, meskipun ia telah menjalani hukuman dan terapi, Darman tahu satu hal, tidak ada tempat lagi untuknya di dunia angkutan itu. Wahyu sudah tiada, dan dengan kematiannya, sebuah babak baru dalam kehidupannya juga berakhir. Darman akhirnya memutuskan untuk mencari jalan baru, jauh dari terminal Tanjung Priok, dan mencoba membangun hidupnya kembali di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Tetapi, meskipun ia berusaha untuk melupakan, terminal Tanjung Priok tetap menjadi kenangan pahit yang tak akan pernah hilang dari hidupnya. Setelah dibebaskan, Darman memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk terminal dan kenangan pahit yang selalu menghantuinya. Di sana, ia mulai bekerja sebagai buruh harian, melakukan pekerjaan yang jauh dari dunia angkutan yang dulu membesarkan namanya. Walaupun hidupnya kini lebih tenang, bayang-bayang terminal Tanjung Priok tetap mengikuti setiap langkahnya. Kadang-kadang, ia bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya dari masa lalu, dan setiap kali itu terjadi, ia merasa canggung dan tak bisa menghindari rasa bersalah yang mendalam. Dalam pikirannya, ia selalu bertanya apakah ia akan pernah bisa benar-benar menghapus dosa besar yang ia buat. Di sisi lain, keluarga Wahyu berjuang untuk terus bertahan hidup setelah kehilangan suami dan ayah mereka. Istri Wahyu, yang sempat hancur karena kematian suaminya, perlahan-lahan mulai mencoba berdiri kembali. Dia membuka warung kecil di dekat rumah dan memulai hidup baru, meskipun perasaan kehilangan tetap membayangi setiap langkahnya. Anak-anak Wahyu, yang dulu sangat dekat dengan ayahnya, juga merasakan dampak mendalam dari tragedi itu. Mereka tumbuh dengan beban yang tak terucapkan, menghadapi dunia yang berubah tanpa kehadiran ayah yang selalu mereka harapkan akan ada untuk melindungi mereka. Wahyu mungkin telah pergi, tetapi warisan yang ditinggalkan oleh kedua sopir legendaris itu masih terasa di terminal. Terminal Tanjung Priok, yang dulu menjadi medan pertempuran mereka, kini tetap berfungsi seperti biasa, meski tanpa kebisingan persaingan yang dulu mengiringinya. Para sopir muda yang kini mengambil alih rute-rute yang pernah mereka jaga, kadang masih mendengar cerita-cerita tentang Wahyu dan Darman, tentang persaingan mereka yang sengit, dan bagaimana satu insiden bisa menghancurkan semuanya. Tapi bagi mereka yang masih tinggal di sana, nama Wahyu dan Darman sudah menjadi legenda, sebuah pengingat akan betapa rapuhnya hidup, dan betapa cepatnya kemarahan bisa merusak segalanya. Meski banyak yang telah berubah, terminal Tanjung Priok tetap menjadi salah satu tempat yang penuh dengan kenangan bagi mereka yang pernah merasakannya. Para sopir baru, yang tak pernah mengenal Wahyu atau Darman, mulai mendengar kisah-kisah tentang rivalitas mereka yang legendaris. Beberapa di antaranya merasa kagum, sementara yang lain merasa skeptis, berpikir bahwa persaingan itu sudah berlebihan. Namun, bagi yang pernah menjadi bagian dari persaingan itu,
terminal Tanjung Priok tak akan pernah sama lagi tanpa kehadiran dua sosok itu. Bagi sebagian orang, terminal ini kini menjadi simbol kegigihan dan tragisnya harga yang harus dibayar untuk ego dan ambisi. Semua yang pernah terjadi di sana membekas, dan peristiwa itu akan terus diceritakan, meski dengan sedikit perubahan setiap kali. Kisah tentang Wahyu dan Darman menjadi pelajaran bagi generasi baru yang mulai merasakan ketatnya persaingan di dunia angkutan. Sementara itu, hidup Darman yang baru di kota kecil mulai tampak lebih tenang, tetapi tak sepenuhnya bebas dari rasa bersalah. Ia mulai berteman dengan warga setempat dan mencoba menjalani hidup sederhana, namun selalu ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun selain pengampunan, yang tampaknya sulit didapatkan. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di warung kopi, seorang pria yang tak dikenalnya menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Wahyu dan menanyakan kabar Darman. Dari obrolan itu, Darman mendengar bahwa keluarga Wahyu telah mencoba untuk move on dan membuka lembaran baru, meskipun kesedihan masih menyelimuti mereka. Pria tersebut, dengan suara lembut, mengatakan bahwa keluarga Wahyu tidak pernah membenci Darman, tapi mereka hanya berdoa agar ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kata-kata itu seperti air di tengah padang pasir bagi Darman, yang selama ini merasa dihantui rasa bersalah. Sekalipun ia tahu tak ada yang bisa mengembalikan waktu, ia merasa sedikit lega, seolah ada sedikit ruang untuk memulai perjalanan hidup baru, meski tak mudah. Darman mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup setelah pertemuannya dengan pria yang mengaku sebagai teman lama Wahyu. Meskipun masa lalu tak bisa diubah, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan hidup mereka, meskipun itu penuh dengan beban. Darman merasa bahwa pengampunan, baik dari diri sendiri maupun orang lain, adalah kunci untuk melangkah maju. Ia mulai lebih banyak merenung dan berusaha memaafkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Setiap malam, di bawah langit yang sama yang dulu ia lihat dari balik kemudi bus, ia berjanji pada dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun perjalanan itu terasa sangat sulit. Meskipun tak ada cara untuk menghapus kenangan akan Wahyu, Darman bertekad untuk menghormati kenangan itu dengan cara hidup yang lebih bijaksana. Di terminal Tanjung Priok, kisah tentang persaingan mereka mulai memudar, digantikan oleh kisah-kisah baru yang muncul dari generasi sopir berikutnya. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung perjalanan hidup kedua sopir tersebut, Wahyu dan Darman tetap dikenang sebagai simbol dari sisi gelap dan terang dunia angkutan. Wahyu yang penuh semangat dan berani memperjuangkan hidupnya, sementara Darman yang tersesat dalam ego dan akhirnya harus membayar mahal dengan kehilangan segalanya. Bagi sebagian orang, kisah itu mengajarkan tentang pentingnya kontrol diri, tentang bagaimana ego bisa menghancurkan bahkan yang paling kuat sekalipun. Terminal itu, dengan segala cerita dan kenangan yang tersisa, menjadi tempat di mana para sopir muda bisa belajar bahwa hidup di jalanan bukan hanya tentang menjadi yang tercepat atau terkuat, tetapi juga tentang memilih jalan yang benar, bahkan ketika pilihan itu terasa sulit. Beberapa tahun berlalu, dan kehidupan Darman semakin stabil. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta, meskipun kali ini bukan untuk bekerja di dunia angkutan yang telah meninggalkan luka mendalam, tetapi untuk membuka usaha kecil di sebuah kawasan pinggiran kota. Darman memulai bisnis bengkel mobil kecil, berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Keputusan ini bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai cara untuk menyembuhkan diri. Setiap hari, ia berusaha memperbaiki mobil-mobil yang datang padanya, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk membangun kembali rasa percaya diri yang pernah hancur. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa meskipun masa lalunya kelam, ia masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Keberhasilan kecil dalam usahanya membuatnya merasa lebih damai, meskipun ia tahu, seperti hidup itu sendiri, usaha ini pun penuh dengan tantangan. Sementara itu, keluarga Wahyu, meskipun tetap merasa kehilangan, kini lebih fokus pada kebahagiaan dan masa depan mereka. Anak-anak Wahyu yang dulu sangat terpukul oleh kematian ayah mereka, mulai tumbuh dewasa dan menjalani hidup mereka dengan cara yang penuh harapan. Istri Wahyu, yang sempat terpuruk, kini lebih kuat dan berdikari, menjalankan warung yang semakin berkembang. Meskipun tak ada yang bisa menghapus rasa sakit kehilangan, mereka telah belajar untuk memaafkan dan move on dari tragedi itu. Suatu hari, saat mereka berkumpul di rumah,
anak-anak Wahyu membicarakan betapa pentingnya mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, bahwa hidup adalah tentang memilih bagaimana kita bangkit setelah kejatuhan, bukan tentang berlarut-larut dalam penyesalan. Wahyu mungkin telah tiada, tetapi ajaran tentang keberanian dan keteguhan hatinya tetap menginspirasi keluarga dan orang-orang yang pernah mengenalnya. Begitulah kehidupan berjalan, mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, meskipun terkadang datang dengan harga yang harus dibayar. Darman semakin merasa bahwa perjalanan hidupnya kini bukan hanya soal memperbaiki masa lalu, tetapi juga menemukan kedamaian sejati dalam diri. Usahanya di bengkel semakin berkembang, dan dengan bantuan beberapa teman baru, ia mulai membangun reputasi sebagai seorang yang dapat diandalkan. Meski tidak mudah, Darman merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas, mencoba memberikan dampak positif, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Di tengah kesibukannya, ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang sederhana, yang membantu memberikan warna baru dalam hidupnya. Wanita itu, dengan sikap penuh pengertian, menunjukkan bahwa meskipun masa lalu penuh luka, ada ruang untuk cinta dan kebahagiaan yang tulus. Darman mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia harapkan, ketenangan dan penerimaan dalam hidupnya. Meskipun bayang-bayang Wahyu dan terminal Tanjung Priok tak pernah sepenuhnya hilang, Darman mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang menghapus kenangan, tetapi tentang bagaimana ia memilih untuk melangkah maju, menerima dan menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Di sisi lain, keluarga Wahyu juga mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Istri Wahyu, yang dulunya sangat terpukul, kini lebih sering tersenyum. Ia berhasil mengembangkan warungnya hingga menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang, sekaligus menjadi sumber pendapatan yang cukup stabil untuk keluarga mereka. Anak-anak Wahyu yang telah tumbuh dewasa kini lebih mandiri, dengan pekerjaan masing-masing yang memberikan mereka kebanggaan. Meskipun mereka selalu merindukan sosok Wahyu, mereka mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Pada suatu malam, mereka berkumpul bersama di rumah, mengenang suami dan ayah mereka, sambil merenung tentang betapa besar perjuangan yang telah mereka lalui. Dalam percakapan itu, mereka berbicara tentang bagaimana Wahyu, meskipun tak ada lagi, selalu mengajarkan pentingnya bekerja keras, bertanggung jawab, dan menjaga kehormatan. Keluarga Wahyu belajar untuk memaafkan, untuk hidup dengan lebih baik meskipun rasa sakitnya masih ada. Mereka memahami bahwa dalam hidup, tidak ada yang abadi, tetapi kenangan dan pelajaran yang tertinggal akan selalu hidup, membimbing mereka untuk terus maju dengan penuh harapan. Darman kini merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan. Ia dan wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya, sering berbicara tentang rencana masa depan yang lebih cerah. Mereka berdua memiliki impian untuk membuka usaha yang lebih besar, bahkan bercita-cita memiliki sebuah rumah kecil di luar kota, jauh dari keramaian yang pernah ia kenal. Darman semakin yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil, baik itu dalam membangun bengkel atau menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, adalah cara terbaik untuk menebus masa lalunya. Namun, meskipun hidupnya telah mulai stabil, Darman tetap tidak bisa melupakan kenyataan bahwa terminal Tanjung Priok dan kisah-kisahnya dengan Wahyu akan selalu menjadi bagian dari siapa dirinya. Suatu hari, ia mendapat undangan dari seorang mantan rekan sopir yang mengajaknya kembali ke terminal untuk sebuah reuni kecil, tempat para sopir lama berkumpul. Darman ragu-ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk pergi, dengan harapan bisa melihat teman-teman lamanya dan merenungkan perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengenalnya dan mendengar cerita-cerita tentang bagaimana kehidupan di terminal telah berubah. Namun, Darman merasa tidak lagi terikat pada masa lalu itu, ia merasa lebih bebas dan lebih siap menyambut kehidupan yang baru. Sementara itu, keluarga Wahyu terus melangkah maju dengan penuh harapan. Meskipun anak-anak Wahyu sekarang sudah cukup dewasa untuk berdiri sendiri, mereka tetap menjaga hubungan erat dengan ibunya, dan bersama-sama menjaga warisan nilai yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Setiap tahun, mereka mengadakan doa bersama untuk mengenang Wahyu, mengenang segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Meskipun ada rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang, mereka mulai menyadari bahwa kehidupan terus berjalan, dan bahwa hidup mereka harus lebih berarti, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Istri Wahyu,
Meskipun merasakan kesedihan, selalu mengingatkan anak-anaknya bahwa hidup adalah tentang memberi dan mencintai, dan mereka harus terus melangkah dengan penuh keberanian. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah, mereka berbicara tentang bagaimana Wahyu pasti akan bangga melihat mereka sekarang, keluarga yang lebih kuat, lebih mandiri, dan penuh dengan cinta. Mereka tahu bahwa meskipun Wahyu sudah tiada, ajaran dan semangat hidupnya akan terus hidup dalam diri mereka. Darman akhirnya memutuskan untuk menghadiri reuni di Terminal Tanjung Priok. Meskipun ia sempat ragu, perasaan ingin kembali melihat tempat yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya lebih kuat daripada ketakutannya. Ketika ia tiba di terminal, suasana yang dulunya familiar terasa asing. Banyak perubahan telah terjadi, bangunan yang dulu penuh debu dan suara gaduh kini lebih tertata dan lebih modern. Namun, beberapa wajah masih ia kenal, dan beberapa suara yang dulu familiar membuatnya tersenyum. Ketika ia berbicara dengan para sopir lama, mereka tertawa mengenang masa-masa sulit, tetapi juga menunjukkan betapa banyaknya pelajaran yang telah mereka petik. Darman merasa lega, ia tidak lagi merasakan beban yang dulu begitu berat. Di reuni itu, ia berkesempatan untuk berbicara dengan beberapa orang yang pernah terlibat dalam persaingannya dengan Wahyu, dan meskipun kenangan itu masih terasa pahit, ia merasa lebih mampu untuk berdamai dengan semuanya. Mereka semua sepakat bahwa meskipun persaingan itu pernah terjadi, kini mereka bisa melihatnya dengan cara yang berbeda, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan mereka untuk lebih menghargai apa yang mereka miliki. Sementara itu, keluarga Wahyu merasakan hal yang sama, meskipun mereka tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Mereka telah memutuskan untuk lebih fokus pada kebahagiaan yang ada di depan mereka. Anak-anak Wahyu kini sudah mulai sukses dengan karir masing-masing, dan mereka mulai merasa bahwa mereka tidak lagi hanya hidup dalam bayang-bayang ayah mereka, melainkan sebagai individu yang memiliki mimpi dan tujuan sendiri. Istri Wahyu, dengan segala keberanian yang dimilikinya, telah menjadi pilar kuat dalam keluarga. Meskipun ada masa-masa yang penuh air mata, ia menyadari bahwa ia telah berkembang menjadi sosok yang lebih tangguh dan mandiri. Dalam doa yang mereka adakan setiap tahun, keluarga Wahyu merenung tentang semua yang telah mereka lalui dan berjanji untuk selalu menghargai setiap momen yang ada. Mereka tahu, meskipun kehidupan ini penuh dengan kehilangan, mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Darman kini merasa hidupnya semakin utuh. Keputusan untuk kembali ke terminal dan bertemu dengan para sopir lama membantunya melepaskan banyak ketegangan yang selama ini mengikat hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun persaingan dan tragedi itu telah menggoreskan luka, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan itu. Sejak reuni itu, Darman mulai lebih sering berkunjung ke terminal, bukan untuk mencari ketenaran atau melanjutkan perjuangan yang dulu, tetapi untuk berbagi pengalaman dan nasihat dengan generasi sopir yang lebih muda. Ia mengajarkan mereka pentingnya menjaga kehormatan, ketenangan, dan persatuan, dan ia melihat bahwa di sana, di antara keramaian terminal, ia bisa memberi dampak yang lebih positif. Sambil menjalankan bisnis bengkel yang kini semakin berkembang, Darman mulai lebih sering mengadakan pelatihan untuk para sopir baru, berbicara tentang etika berkendara, keselamatan, dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan penumpang dan sesama sopir. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberikan sesuatu yang berarti, sebuah jembatan bagi generasi berikutnya untuk lebih menghargai kehidupan, sebagaimana ia telah belajar dari masa lalu yang kelam. Di sisi lain, keluarga Wahyu juga terus melangkah maju dengan semangat yang baru. Mereka tidak lagi terperangkap dalam kenangan pahit, melainkan lebih fokus untuk mewujudkan impian mereka sendiri. Istri Wahyu, yang kini semakin kuat, mulai memperluas usaha warungnya menjadi sebuah kafe kecil yang ramai dikunjungi, dan anak-anaknya kini bekerja keras untuk membangun karir yang sukses. Dalam setiap pertemuan keluarga, mereka semakin sering membicarakan bagaimana mereka ingin memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, mengikuti jejak semangat Wahyu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Meskipun mereka kehilangan sosok Wahyu, mereka merasa bahwa ajaran dan semangatnya terus hidup dalam diri mereka. Mereka sadar bahwa hidup memang penuh dengan ujian, namun ujian itu juga yang membuat mereka lebih kuat dan lebih menghargai apa yang mereka miliki. Kehilangan, meskipun menyakitkan, telah mengajarkan mereka untuk saling menguatkan dan mencintai satu sama lain, untuk melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Darman, setelah bertahun-tahun berjuang, kini merasa hidupnya semakin seimbang. Dengan usaha bengkel yang semakin maju,
ia tidak hanya menjadi pengusaha yang sukses, tetapi juga mentor bagi banyak orang. Ia merasa bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain menemukan jalannya. Darman telah membangun banyak hubungan baik dengan sesama sopir dan penduduk sekitar, menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya. Suatu hari, saat ia duduk di depan bengkel, bersama wanita yang kini menjadi istrinya, ia merasa damai. Di matanya, bukan hanya bisnis dan kesuksesan yang dilihatnya, tetapi juga perjalanan panjang yang telah membuatnya menjadi orang yang lebih bijaksana. Bersama-sama, mereka merencanakan untuk membuka lebih banyak cabang bengkel di berbagai tempat, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih manusiawi, mengutamakan kenyamanan pelanggan dan kepercayaan. Darman tidak lagi melihat dunia hanya dari perspektif persaingan dan kemenangan, tetapi sebagai tempat untuk membangun harmoni dan kesejahteraan bersama. Meskipun masa lalu selalu menyimpan kenangan yang sulit, ia kini lebih siap untuk menjalani masa depan dengan kepala tegak, penuh harapan. Sementara itu, keluarga Wahyu merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana kenangan akan suami dan ayah mereka bukan lagi sebuah beban, tetapi sebuah kekuatan yang terus memberi mereka energi untuk maju. Warung yang kini berkembang menjadi kafe penuh dengan pengunjung yang datang untuk merasakan suasana hangat dan ramah, sama seperti semangat yang dimiliki oleh Wahyu. Anak-anak Wahyu mulai lebih terlibat dalam kegiatan sosial, mencoba memberikan kembali kepada masyarakat sebagaimana orang tua mereka ajarkan. Dalam setiap langkah mereka, Wahyu seakan hadir, memberikan keberanian dan kebijaksanaan. Mereka sering mengingat ajaran sang ayah, bahwa hidup adalah tentang memberi, tentang berbagi, dan tentang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Keluarga Wahyu kini tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, mereka memiliki satu sama lain, dan dengan cinta serta usaha keras, mereka bisa melewati segala tantangan. Mereka sudah tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi lebih fokus pada masa depan, pada mewujudkan mimpi mereka, sebuah keluarga yang utuh, mandiri, dan penuh kasih sayang. Perjalanan hidup Darman dan keluarga Wahyu adalah sebuah kisah tentang kehilangan, perjuangan, dan akhirnya penemuan kembali kedamaian. Mereka masing-masing menjalani jalannya, melewati cobaan yang hampir tak terbayangkan, namun mereka tidak menyerah. Bagi Darman, kehidupan di Terminal Tanjung Priok bukan hanya tentang persaingan, tetapi tentang pelajaran untuk tumbuh dan berdamai dengan masa lalu. Ia telah mengubah kebencian menjadi kekuatan untuk membantu orang lain dan memperbaiki kehidupan yang semula kacau. Sedangkan keluarga Wahyu, meskipun hidup mereka terluka oleh kehilangan yang mendalam, akhirnya menemukan cara untuk tetap melangkah maju, dengan mengingat nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Wahyu, nilai yang tetap hidup dan memberi mereka semangat. Kehidupan mereka saling berhubungan, meskipun tidak mereka sadari pada awalnya. Keberanian untuk berubah, untuk memaafkan, dan untuk terus berjuang menjadi dasar yang mengikat kedua keluarga ini, walau mereka berjalan di jalan yang berbeda. Dari persaingan sengit dan tragedi yang menghancurkan, mereka semua kini mengerti bahwa hidup adalah perjalanan yang tak pernah selesai, selalu ada kesempatan untuk berubah, untuk belajar, dan untuk menemukan harapan baru. Meskipun masa lalu tak bisa diubah, cara kita menghadapinya menentukan siapa kita di masa depan. Dengan keberanian dan cinta, Darman dan keluarga Wahyu telah membuktikan bahwa meskipun jalan hidup penuh dengan liku, selalu ada harapan untuk kedamaian dan kebahagiaan yang sejati.